Microsoft Excel salah satu aplikasi yang sangat membantu penyelesaian pekerjaan. Aplikasi ini memiliki banyak sekali fitur yang akan mempermudah pekerjaan dalam pengelolaan data, statistik, dan berbagai fitur lain. Religius hidupnya nasionalis jiwanya. Sebelum lanjut memulai video tutorial ini, jangan lupa tekan subscribe supaya channel ini semakin semangat lagi membuat video sebanyak-banyaknya ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan fungsi sum, average, max, min, count, dan if ya dalam mengerjakan daftar nilai siswa ujian akhir nasional. Nah, di sini sudah ada format daftar nilainya. Nah, untuk ini adalah nilai KKM yang sudah ditentukan setiap mata pelajaran ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai jumlah, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan untuk jumlah datanya. Nah, untuk di bagian nilai huruf ini, kita akan menggunakan tabel bantu yang sudah ada di sini ya, yang ini. Nah, kita akan menggunakan tabel ini dalam mengerjakan nilai huruf dan keterangan. Nah, kembali ke bagian nilai. Nah, di sini berhubung saya tidak memiliki daftar nilai siswa, jadi saya mencoba menggunakan random ya. Sama dengan range between. Untuk nama siswa AK ini, saya mengambil nilai terendahnya itu saya mengambil 65. Nah, untuk nilai tertingginya ini saya mengambil 79. Nah, di sini saya mengacak nilai siswa. Jadi, pada kenyataannya kalian jangan mengikuti saya ya, karena saya memang tidak memiliki data nilai siswa. Nah, di sini saya langsung mengopikannya. Jadi, kalau saya tadi menginput nilai data siswa ini dengan manual, otomatis waktu saya sudah habis di bagian nilai ini ya. Jadi saya mempercepat waktu saya yang saya gunakan ya. Nah, jadi nilainya ini sudah otomatis sudah ada ya. Nah, jadi sekarang kita mengerjakan di bagian nilai jumlahnya ini. Nah, kita menggunakan fungsi sum sama dengan sum. Nah, pastikan kursor kita ini berada di posisi C7. Nah, kita tarik, tahan kursornya, kita tarik sampai ke K7. Jangan sampai lepas ya, kita tahan, setelah itu kita enter. Nah, jadi jumlah yang dimiliki siswa ini ada 667. Nah, selanjutnya kita cari di bagian rata-rata. Kita mencari rata-rata ini menggunakan rumus average. Nah, pastikan kursornya ini berada di posisi C7 sampai dia berada di posisi K7. Setelah itu kita enter. Untuk nilai tertinggi ini kita menggunakan fungsi max. Nah, kita drag lagi dari C7 sampai ke K7. Kita tekan enter. Nah, nilai tertingginya ini yang dimiliki siswa, pastikan nilai siswa AK ini memiliki nilainya tertinggi ini 79 ya. Nih, dia memiliki nilai 79 ya dari antara semua nilai yang dimiliki. Nah,
Untuk nilai terendahnya kita menggunakan min. Kita drag lagi dari C7 sampai ke K7. Kita enter. Nah, 66 ya. Jadi nilai angka ini, nilai terendahnya ada 66. Nah, untuk jumlah data kita menggunakan fungsi count ya. Count. Nah, kita drag di posisi sama, jadi di posisi yang sama tadi ya, C7 sampai K7. Kita enter. Nah, jadi ini jumlah datanya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah datanya ada 9. Nah, jadi bagaimana kita mengisi bagian yang kosong ini? Jadi kita tidak perlu lagi melakukan rumus satu-satu ya. Jadi di sini kita langsung saja kita drag ini sampai ke jumlah data. Nah, untuk itu kita posisikan nih kursor kita ini ke sudut sebelah kanan ini ya, sampai berubah dia tampilan tambah ya. Setelah itu kita tarik ke bagian bawah, kita tarik. Nah, simpel kan? Jadi otomatis nilainya sudah keluar ya, tanpa kita mengulang rumus kembali. Nah, jadi kita kembali mengerjakan di bagian nilai hurufnya ini. Nah, di nilai hurufnya ini kita akan menggunakan tabel yang sudah tersedia di sini ya. Nah, di sini saya akan memperbesar tampilannya ya, supaya kelihatan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if, sama dengan if jika nilai rata-ratanya ini lebih besar sama dengan 90, yang ini ya, yang ini 90, titik koma petik 2, nilai hurufnya A, tanda petik 2, titik koma, if nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80, titik koma, tanda petik 2, B, tanda petik 2, titik koma, if nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, titik koma, tanda petik C, tanda petik 2, titik koma, if nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda petik 2, D, tanda petik 2, titik koma, if nilai rata-rata lebih kecil sama dengan 50, yang ini ya, 59, titik koma, tanda petik 2, E, tanda petik 2, balas kurung, ada 5 ya, 2, 3, 4, 5, enter. Nah, langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu untuk mengerjakan di bagian keterangan ya, sama kita menggunakan fungsi if, sama dengan if nilai rata-rata
lebih besar sama dengan 90, tanda petik 2. Sangat memuaskan. Tanda petik 2, titik koma, if ya, if nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80, tanda petik 2, kita buat di sini memuaskan. Memuaskan, tanda petik 2. Maaf ya, di sini ada titik koma. Ini ada titik komanya. Sini kita if lagi ya. If nilai rata-rata ini lebih besar sama dengan yang ini ya, sekarang ya, 70, titik koma, cukup. Tanda petik 2, tanda petik 2, titik koma, if nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda petik kurang, tanda petik, titik koma, if nilai rata-rata lebih kecil sama dengan 59, 59 ya, titik koma, tanda petik mengulang, tanda petik balas kurung 5 ya, 3, 4, 5, enter. If ini ada kesalahannya, kita coba menyelesaikannya. If lebih besar, memuaskan. If langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, jadi di sini apabila kita mengubah nilai nama siswa yang di sini, misalnya nih kita mengambil nilai terendahnya ini 80 ya, nilai tertingginya 90. Nah, kita kopikan. Ini ya. Jadi kita tarikkan. Nah, kita perhatikan untuk nilai kako ini dia akan berubah otomatis ya. Nah, memuaskan ya. Nah, selanjutnya kita yang ini untuk di nilai nona ini kita rubah. Misalnya nilai terendahnya 90, nilai tertingginya 100. Kita tarik. Nah, kita lihat keterangan nilainya sangat memuaskan ya. Nah, kita rubah di bagian ini angka ini ya. Kita buat di sini nilai terendahnya 50, nilai tertingginya juga 50. 55 ya. Nah, kita tarik. Nah, perhatikan ya untuk nilainya. Nah, di sini dia berubah ya. Nah,
Jadi seperti itulah kita mengerjakan dengan menggunakan rumus tersebut dalam mengerjakan daftar nilai siswa. Nah, terima kasih.